Iya, shalom saudara, selamat berjumpa lagi, selamat malam. Dan saya percaya kita semua tetap setia di dalam hadirat Tuhan. Kita semua malam hari ini yang sudah ada, kita semua tentunya pengen berjumpa lebih lagi dan pengen mengalami kasih Tuhan. Saya mau mengucapkan selamat malam dulu bagi semua yang sudah standby, yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di seluruh dunia, di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Saya percaya kita semua aman di dalam hadirat Tuhan. Semenakutkan apapun keadaan di sekeliling kita, waktu kita dekat dengan Tuhan, saat kita tinggal dalam hadiratnya, maka kita akan tetap bersuka cita di dalam Dia, sebab Dialah Tuhan yang menjagai kita hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan, tahun ke tahun. Pemeliharaannya sempurna. Karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Hanya kepada Dia kita patut menaikkan segala pujian sembah kita. Terima kasih buat malam hari ini Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Malam ini kami mau memuji menyembah Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati dan hidup kami, agar kami layak mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran dalam pikiran, perkataan, hati dan seluruh perbuatan kami. Ini penyembahan kami Tuhan. Kami mau bawa penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari naikkan syukurmu pada Tuhan. Saudara katakan bersama. Syukurku, berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Lebih lagi, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu. Lebih lagi syukur, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Kita percaya saudara, bahwa hanya karena kemurahan Tuhan kita ada hari ini. Bahkan tidak ada yang lain yang bisa kita katakan pada Tuhan, hanya ucapan syukur yang Tuhan tunggu keluar dari mulut bibir kita kepada Dia. Mari kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Katakan pujian ini dari awal. Ku berikan syukur pada Tuhanku, Kau telah tebus hidupku. Karya kudus-Mu mengubahkanku. Kini aku jadi baru. Ku berikan syukur pada Yesusku, Kau telah angkat hidupku. Karya kudus-Mu melayakkanku. Kini aku layani-Mu. Sekali lagi katakan, ku berikan syukur pada Tuhanku, Kau telah tebus hidupku. Karya kudus-Mu mengubahkanku. Kini aku jadi
Yesusku, Kau telah angkat hidupku. Karya kudus-Mu melayakanku, kini aku layani-Mu. Terima kasih Tuhan, syukur, kami bersyukur hanya Padamu. Kami bersyukur Engkau yang melayakkan kami menjadi baru Tuhan. Karena itu mari terus kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang melayakkan kita. Mari sekali lagi angkat tanganmu saudara, katakan, syukurku, berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu lebih lagi. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Tuhan yang hidup. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Kau Tuhan yang hidup, terima kasih. Glory, kami bersyukur. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau memilih kami. Terima kasih karena Engkau hadir di hidup kami. Engkau harta yang kami miliki satu-satunya dalam hidup kami. Permata yang tidak ternilai harganya bagi kami. Engkau harta yang tidak ternilai Tuhan, yang kami miliki di dalam dunia ini bahkan sampai pada kekekalan. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu
Yesus Engkau. Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Lebih lagi angkat tanganmu, katakan, Yesus Kau permata. Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh, Kau segalanya Tuhan, harta di hidup kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau segala-galanya. Harta yang kami miliki tiada terbanding, tak ternilai Tuhan, lebih dari segalanya. Kau satu-satunya. Terima kasih, terima kasih Kau hadir di hidup kami. Jadikan kami indah, jadikan kami berharga, jadikan kami layak Tuhan, karena anugerah-Mu. Mari sekali lagi katakan pada Tuhan, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus Engkau permata. Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Lebih lagi saudara, katakan dari hatimu, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah.
Kau Tuhan membentuk kami. Terima kasih Kau Tuhan yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, bawa kami lebih dekat, bawa kami Tuhan, jadikan Kau satu-satunya, jadikan Kau andalan kami, jadikan Kau sumber pengharapan kami. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau pilih kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau pilih kami dari sekian banyak orang. Engkau pilih kami untuk diselamatkan. Engkau yang memilih kami Tuhan untuk dilayakkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hari-hari ini. Bahkan Engkau hadir menjadi permata yang indah di hidup kami. Engkau yang menjadikan hidup kami indah Tuhan di mata-Mu, berharga di mata-Mu dan mulia Tuhan. Dan karena itu Tuhan, kami mau berkata Engkau satu-satunya Tuhan, Engkau satu-satunya Allah kami dan tidak ada yang lain. Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup ini Tuhan, tidak ada yang lain. Engkau Tuhan, penebus kami, juru selamat kami. Engkau satu-satunya tempat pengharapan kami. Mari saudara katakan di hadapan Tuhan sambil mengangkat tangan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, oh andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menolong. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kami percaya, hanya Engkau Tuhan. Engkau sumber kekuatan bagi kami, sumber pengharapan kami, Engkau tempat kedamaian bagi jiwa kami Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menolong. Lebih lagi dengan iman, perkatakan dengan mulutmu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya kami percaya Tuhan. Yes Lord, Engkau sumber kekuatan bagi yang lemah, sumber pengharapan bagi yang putus asa, sumber kedamaian bagi mereka yang sedang dalam persoalan. Oh, ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan
membutuhkan Tuhan. Lebih lagi katakan, satunya yang ku ya, jangan pernah berhenti untuk berharap saudara. Dialah tempat pengharapan kita. Dia andalan bagi kita. Engkau tempat kami percaya. Engkau kekuatan kami Tuhan di saat kami lemah. Engkau pengharapan kami ketika kami putus asa. Engkau sumber kedamaian Tuhan. Yes Lord. Engkau yang kami andalkan Tuhan. Amin. Tuhan yang kami percayai. Engkau Tuhan memberkati hidup kami. Tuhan penyembuh bagi kami. Bahkan Engkau pemulih bagi hidup kami Tuhan. Oh, mari sembah Dia. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Kau Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian bagi setiap kami. Terima kasih Engkau sumber kekuatan bagi yang lemah. Engkau sumber pengharapan bagi yang berputus asa hari-hari ini. Kami bawa iman kami taruh di hadapan Engkau Tuhan Yesus Juru Selamat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan, satu-satunya yang kami percayai. Engkau sumber kekuatan bagi kami. Ya, tidak ada yang lain Tuhan. Bawa kami hari-hari ini terus dekat dengan Engkau Bapa. Bahkan lewat kebenaran firman-Mu kami belajar tentang apa yang benar. Kami belajar tentang kehendak Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami mau buka hati bagi kebenaran firman. Jadikan tanah hati kami tanah yang subur untuk benih firman Tuhan tertabur. Roh Kudus urapi setiap kami dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau memberkati lewat firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Iya saudara, mari kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Dan saya mengucapkan selamat bergabung buat yang baru pertama kali mengikuti mesbah doa. Saya percaya kita akan mendapat kekuatan dari firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Dan bagi yang sudah bertanya-tanya mesbah doa paginya kapan? Mulai Senin pertama, hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi Senin nanti mulai ada mesbah doa pagi. Ya, dari hari Senin, Rabu, dan hari Jumat. Satu kerinduan saya saudara, saya merasa ini adalah panggilan kami untuk melayani. Ya, lewat media ini ada begitu banyak orang yang membutuhkan kekuatan. Jadi saya merasa ini panggilan saya untuk melayani setiap kita dimanapun berada. Dan saya percaya juga hari-hari ini memang kita harus makin dekat dengan Tuhan. Dan hanya firman Tuhan lah yang sanggup membawa kita kepada jalan Tuhan dan juga jalan kekuatan bersama Dia. Karena itu ingat nanti ya mulai hari Senin, Rabu, dan Jumat ya jam 6. Jadi jam 6 pagi kita akan terus berdoa memulai hari dan terus mencari Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita sekarang Yesaya 45. Yesaya 45 ayat yang ke-20 sekarang. Oh iya saudara, saya juga mau bacakan satu kesaksian dari seorang ibu saudara. Ada seorang ibu yang dia bersaksi, ya Shalom Ibu Debbie, saya divonis kena COVID. Ya, dan akhirnya ketika hasil swab keluar saya positif, saya ketakutan. Lalu saya menangis, bahkan saya menyalahkan Tuhan. Padahal saya sudah rajin ikut mesbah doa. Saya rajin berdoa, tapi kenapa Tuhan izinkan saya kena COVID? Ya, saya marah pada Tuhan dan juga saya marah
ya kepada keluarga, suami dan anak-anak saya juga ya menyuruh saya untuk menghadapinya dengan besar hati, tetapi saya kecewa sama Tuhan. Ya kemarin kita membahas jangan kecewa sama Tuhan. Berhentilah bertanya kenapa, mengapa, bagaimana, kenapa, berhentilah. Ya, kenapa saudara? Karena Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Bagian kita hanya percaya. Lalu akhirnya suami saya, anak-anak juga marah kepada saya. Ya, dan akhirnya saya marah kepada Tuhan dan saya kecewa. Tapi saya bersyukur, saya akhirnya ikut mesbah doa dan saya melihat khotbah ibu yang berkata bahwa kita nggak boleh kecewa pada Tuhan. Ya, saya merasa kenapa Tuhan mengizinkan saya. Jadi ini saudara seringkali ya seringkali itulah sifat manusia setiap kita. Ketika mengalami sesuatu yang buruk, kita terburu-buru menyalahkan Tuhan, bertanya kenapa Tuhan saya begini, kenapa begitu. Lalu saya juga berkata kepada ibu itu, saya bilang, ibu kan juga tidak merasa apa-apa kan? Apakah ibu sesak nafas atau ibu demam? Tidak. Ya semuanya nggak ada, tapi saya positif. Ya udah nyanyi aja, memuji Tuhan aja. Kalaupun ibu harus isolasi sekarang, anggaplah itu waktu Tuhan untuk ibu ya lebih dekat lagi sama Tuhan. Yang penting nyanyi terus. Karena begini saudara, ketika kita takut, kecewa, kita frustasi, maka virus itu akan cepat berkembang dalam diri kita. Tapi waktu kita itu tetap sukacita, ingat Alkitab berkata hati yang gembira itu obat yang manjur. Tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Jadi saudara tetaplah bersukacita. Saya bilang kan ibu nggak sesak nafas, enggak. Ibu demam nggak, enggak. Ya udah bersukacita aja, berarti ibu roh yang ada dalam ibu tuh lebih besar, lebih kuat. Ya nggak usah terlalu takut yang berlebihan ibu. Selama Tuhan beserta kita, kalau belum mau mati ya nggak mati saya bilang ya. Tapi kalau sudah waktunya nggak usah kena corona. Kita kepleset di kamar mandi juga mati. Makanya saudara ya, hari-hari ini kita harus memperdalam iman kita. Lalu dia bilang, oh iya Bu, doakan saya ya, doakan saya. Ya, dan akhirnya saudara dia bangkit imannya ketika mendengarkan acara mesbah doa, ya mendengarkan firman Tuhan, lalu dia bangkit, dia mulai menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan pada akhirnya besok harinya dia berkata bahwa dia akhirnya foto ronsen paru-paru ya, dan ketika ronsen paru-paru dokter bilang semuanya bersih, nggak ada apa-apa ya. Dan saya berkata saudara, hari-hari ini ya memang sangat mudah untuk kita terintimidasi. Kita demam dikit aja COVID ya, gatal sedikit aja ya. Saya juga kemarin mengalami, leher saya gatal sekali, bahkan untuk menelan aja sakit, rasanya mau batuk ya. Itu iblis sudah mengintimidasi di pikiran saya, COVID. Saya bilang dalam nama Yesus aku tolak, dalam nama Yesus. Saudara ya, dan bersukacita ya. Saya percaya hari-hari ini iman kita sedang terus diuji. Mari kita terus menguatkan ya hati. Pokoknya ingat ayat firman Tuhan berkata hati yang gembira itu obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Makanya di mesbah doa kita nyanyi memuji Tuhan. Saya bilang, ibu kalau khawatir putar lagi mesbah doa yang kemarin, lihat lagi, nggak apa-apa. Iya Bu, saya melakukan itu dan iman saya bangkit. Dan akhirnya ketika ronsen paru-paru bersih semuanya, nggak ada apa-apa. Saudara, Tuhan kita yang pegang kendali ya. Kita harus menjaga diri sesuai protokol pemerintah, kesehatan ya. Kita cuci tangan, jaga, tapi yang paling penting ya bagaimana menjaga sistem imun tubuh kita tetap kuat dengan bersukacita ya. Banyak memuji menyembah Tuhan, tetap makan yang sehat. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita Yesaya 45 sekarang ayat yang ke-20. Seruan kepada bangsa-bangsa supaya kembali kepada Tuhan. Ya, seruan kepada bangsa-bangsa supaya kembali kepada Tuhan. Ayat 20, berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Ya, Tuhan memanggil, berhimpunlah katanya, datanglah, tampillah bersama-sama. Hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Ketika penghukuman Tuhan itu datang, ada orang-orang yang terluput. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang mencintai jalan kebenaran, orang-orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan itu terluput. Tuhan memanggil mereka semua, berhimpunlah, datanglah, tampillah bersama-sama. Ya, hai kamu orang-orang yang terluput dari antara bangsa-bangsa yang tiada berpengetahuan.
orang-orang yang mengarak patung, ya, ketika Tuhan menghukum bangsa itu, orang-orang yang membuat patung tuangan untuk disembah dibinasakan, tapi Tuhan meluputkan sebagian mereka. Ayat 21 berkata, ayat 21, beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu, kata firman Tuhan, ya. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Ya, tidak ada yang lain, tidak ada Allah lain selain daripadaku, Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Saudara, mari kita terus meneguhkan iman kita hanya kepada Tuhan, bukan pada yang lain. Kemarin ada yang WA kepada saya, ya, pada akhirnya dia membawa keluarganya untuk berobat ke dukun. Ya, soalnya terpaksa, Bu, keluarga besar itu memaksa saya. Ya, saya juga terdesak, sudah tidak ada jalan keluar. Akhirnya kami pergi ke dukun. Ya, apapun keadaan di sekelilingmu, kita taruh iman, harap, percaya kita pada Tuhan. Ya, bahkan sekalipun orang yang mungkin ya anakmu sakit, ya belum sembuh juga sudah engkau doakan, jangan pernah beralih dari Tuhan dan bawa dia ke dukun. Ya, sekalipun dia belum sembuh atau maaf sekalipun dia meninggal, rasanya kita tidak melihat pertolongan, tapi percayalah di dalam Yesus kematian itu untung. Tapi kalau engkau di luar Yesus, engkau bawa anak itu berobat ke dukun dan lain sebagainya, saudara, kebinasaan. Jangan pernah mengubah imanmu. Taruh Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang menyelamatkan. Dia jaminan kekekalan, bahkan sampai di dalam hidup yang setelah di dunia ini. Bahkan sampai pada kematian, Tuhan jaminan kekekalan. Tidak ada Allah lain dalam hidup kita. Saya berdoa supaya kita semua tidak tergoyah di hari-hari ini. Iman kita tidak digoyahkan, entah karena uang, karena makanan, entah karena apapun, entah karena jodoh. Jangan goyahkan iman. Pegang Tuhan sungguh-sungguh. Karena ada upah yang menanti kita sampai pada kekekalan, saudara. Akulah Tuhan. Ya, tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat. Lihat, ada kata juru selamat. Banyak Allah-Allah yang mengaku Allah huruf kecil. Tapi yang menyatakan diri sebagai juru selamat hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 22 berkata, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Keselamatan adalah untuk segala bangsa, bukan hanya untuk Israel. Seringkali kelihatan seolah-olah Israel memiliki jalur langsung untuk keselamatannya. Namun Tuhan menjelaskan, Allah menjelaskan bahwa umatnya meliputi semua orang yang mau mengikuti dia. Ya, siapakah anak-anak Tuhan? Apakah hanya bangsa Israel? Enggak. Setiap kita yang mau mengikut dan percaya taat kepada dia, kita adalah anak-anak Tuhan, saudara, ya. Israel akan merupakan sarana bagi seluruh dunia untuk datang mengenal Allah. Yesus Sang Mesias menggenapi peranan Israel dan memberi kesempatan kepada semua orang untuk mengikuti Allah. Saudara yang terkasih, ya, Israel memang bangsa pilihan, tetapi keselamatan datang bagi semua orang. Ya, ketika kita percaya kepada Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah Israel rohani. Orang pilihan Tuhan artinya, yang juga dipanggil dan dipilih untuk diselamatkan Tuhan, saudara, ya. Ayat yang berikutnya bisa dikatakan ayat yang ke-23. Demi aku sendiri, ya, aku telah bersumpah dari mulutku. Telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Jadi lihat, ketika ada yang terluput dari bangsa-bangsa, Tuhan berkata, yang sudah dihukum karena menyembah berhala. Ya, Tuhan menawarkan pilihan, marilah berhimpunlah kepadaku. Marilah, kata firman Tuhan, datanglah kepadaku. Sampai hari ini seruan keselamatan, seruan pertobatan datang bagi semua orang yang mau percaya. Saya sering melihat di channel saya ada yang bilang, Bu, saya bukan orang Kristen, tapi tolong doakan saya setia mengikuti mesbah doa.
ada komentar di sana. Saudara, saya percaya orang ini juga adalah orang yang salah satu yang dipanggil, ya, yang mendapatkan penggenapan dari ayat ini. Berhimpunlah, datanglah bersama-sama hai kamu yang terluput dari antara bangsa-bangsa, berpalinglah kepadaku. Ya, Tuhan membuka kasih karunia-Nya bagi semua orang yang mau datang dan percaya. Yesus berkata, hari-hari ini banyak orang yang letih, lesu, berbeban berat. Ya, serba salah saudara kita melihat zaman ini. Ya, ada seorang ibu yang berkata kepada saya, Bu, doakan nih orang Indonesia nih ya, terutama di Jakarta, nggak mau tinggal di rumah, disuruh tinggal di rumah, nggak usah keluar-keluar dulu, ya, menguasai diri sedikit, nggak usah keluar-keluar. Saya bilang, ya, orang-orang yang keluar itu mereka bekerja. Ya, kalau dia nggak keluar, ya, saya pernah tanya sama satu orang, saudara, Pak, Bapak nih keluar kerja nggak takut? Ya, saya lebih takut kalau di rumah, Bu. Kenapa? Ya, di rumah saya bisa mati, Bu, kalau nggak ada duit, saya dan istri dan anak-anak. Kalau saya keluar belum tentu mati, Bu. Saya bilang, oke Pak, yang penting tetap jaga kesehatan, jaga jarak ya Pak ya. Ya, karena lebih banyak OTD dari OTG, saudara. Ya, ada yang tanya OTD itu apa, Bu? Orang tanpa duit. Ya, jadi memang serba salah. Ya, situasi menjadi semakin rumit hari-hari ini. Di mana-mana orang letih, lesu, berbeban berat, ketakutan mencengkeram. Orang-orang kaya bahkan hari-hari ini diliputi kecemasan. Ya, yang punya mobil miliar sekarang mobilnya hanya di garasi hampir 7 bulan gak pernah kemana-mana tuh. Yang punya Ferrari. Ya, yang punya tas-tas mahal, ya, udah gak bisa dipakai kemana-mana, cuma di lemari aja. Yang punya sepatu mahal. Ya, kita bisa buat apa manusia? Ya, hari-hari ini yang harus kita lakukan hanya duduk bertobat tanpa disadari, saudara. Tahun 2020 hanya 2 bulan kita bisa menikmati. Dan sisanya itu sampai sekarang. Ya, dengan keadaan yang mencekam seperti ini. Makanya Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan ajakan ini bagi semua orang, bukan hanya bagi orang Kristen. Karena ada orang Kristen yang tidak menanggapi apa yang Yesus katakan. Sebaliknya kalau bangsa-bangsa lain, ya, orang seberang atau siapapun yang menanggapi ini, saya bersyukur di channel saya banyak yang WA, Bu, saya bukan orang Kristen, tapi saya bersyukur bisa nemu mesbah doa. Kenapa ya, Bu? Setiap kali saya dengar lagu-lagu itu di kamar saya ikut nyanyi, hati saya tenang. Kenapa saudara? Hari-hari ini orang mencari ketenangan. Karena ketenangan hari-hari ini menjadi barang langka yang harganya mahal. Orang punya duit banyak aja sekarang belum tentu tenang. Kenapa? Dibayang-bayangi ketakutan akan kematian. Karena ini virus tidak terlihat. Ya, dan semua orang bisa terkena. Ya, kerajaan Inggris aja bisa terkena, kurang bersih apa. Tapi disinilah juga iman kita diuji. Apakah kita mau tetap sungguh-sungguh percaya, menaruh harapan kita pada Tuhan dan berani berkata, bagiku mati adalah untung, hidup adalah ya bagi Kristus. Saudara, ajakan ini datang bagi semua orang. Mari kepadaku, kamu yang bahkan dari ujung-ujung bumi. Ya, bahwa sesungguhnya aku Tuhan yang akan memberikan engkau kelegaan. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Karena ya ada yang menarik dari ayat ini, biarkanlah dirimu diselamatkan. Ada orang yang tidak membiarkan dirinya diselamatkan. Ya, masih ada orang-orang yang berkata juga itu Bu Debbie khotbahnya terlalu keras. Mereka tidak mau mendengar sesuatu yang menyelamatkan, maunya yang enak-enak. Ayat ini berkata, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Tuhan masih menanti sampai hari ini ada orang-orang yang mau untuk diselamatkan. Ada orang-orang yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Mari saudara, kita jangan pernah menyerah, kita jangan pernah diam. Mari kita sungguh-sungguh datang menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Ya, Tuhan berkata, berpalinglah padaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Ayat 22 tadi, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Tuhan, tidak ada yang lain.
Ya, tidak ada yang lain. Ayat yang ke-23. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Harusnya hari-hari ini kita semua sudah bertekuk lutut di kaki Tuhan. Kenapa? Melihat keadaan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Manusia begitu rapuhnya. Harta kekayaan pun tidak dapat andalkan lagi hari-hari ini. Satu-satunya andalan kita hanya kepada Tuhan saja. Makanya kita dengan berani bisa berkata, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya hanya Engkau Tuhan, tidak ada yang lain. Ayat 24 berkata, sambil berkata, ayat 24 ya, sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Ya, jangan marah kepada Tuhan, jangan kecewa kepada Tuhan. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, Tuhan tidak pernah salah. Bagian kita dekatkan diri dengan Tuhan supaya kita mengerti maksud dan rencana Tuhan di balik semua yang terjadi hari-hari ini. Ayat 25 yang terakhir, tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Kita adalah Israel rohani. Orang-orang yang taat kepada Tuhan pada akhirnya dikatakan akan nyata benar dan akan bermegah dalam Tuhan. Saudara, jangan pernah menjadi lelah menjadi orang benar. Jangan pernah menjadi bosan atau menjadi kecewa menjadi orang benar. Banyak orang yang berkata, Bu, saya sudah setia ikut Tuhan, saya sudah setia. Jangan mengungkit. Kenapa kita setia pada Tuhan? Kenapa kita setia untuk hidup dalam kebenaran? Itu bukan keuntungan bagi Tuhan, itu keuntungan bagi saudara dan saya. Ya, pada akhirnya akan nyata benar sampai pengadilan itu tiba. Makanya Alkitab berkata sampai hari ini segala makhluk mengeluh karena merasa sakit bersalin. Ya, tunggu sampai saat tiba datang hari penghakiman itu, baru akan nampak nyata anak-anak Tuhan, Israel rohani yang terus berharap dan taat pada Tuhan akan nyata benar. Kita akan bermegah di dalam Tuhan, kata ayat ini. Ya, engkau akan nyata benar, akan bermegah dalam Tuhan. Tetaplah setia dan sabar. Pikul semua salib, pikul semua persoalan, pikul semua beban yang harus kita pikul hari-hari ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus, dengan jadikan Tuhan sebagai satu-satunya andalan kita. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau, kami akan melihat pembelaan-Mu Bapa. Kami akan melihat penyertaan-Mu Tuhan. Segala ketakutan, segala kecemasan, segala intimidasi iblis lenyap ketika kami datang dan mengandalkan Engkau. Satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak akan beralih iman kami kepadamu sampai detik ini. Kami tetap menaruh harapan dan percaya hanya kepadamu Bapa. Biar kita semua mau berkata malam ini, Engkau satu-satunya andalan kami Tuhan. Mari angkat hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya ku andalkan, satu-satunya
percaya Engkaulah yang dapat kami andalkan dalam hidup ini, tidak ada yang lain. Tuhan yang sanggup membawa kami ke dalam segala kelepasan, pemulihan. Ajar kami hari-hari ini hanya bersandar kepada Engkau saja ya Tuhan. Engkau yang sanggup menolong, Engkau yang sanggup melepaskan kami dari segala ketakutan, kekhawatiran, bahkan segala keadaan yang tidak menentu. Kami taruh iman dan harapan kami hanya kepadamu Bapa. Kami terus menyerahkan seluruh hidup kami, bawa kami Tuhan di dalam perkenanan-Mu hari-hari ini. Bawa kami untuk hidup berkenan, melakukan dan percaya kepada firman-Mu. Berkati setiap keluarga, rumah tangga kami terutama Tuhan. Pribadi lepas pribadi, setiap kami datang membawa pernikahan keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami. Bahwa kami bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Biar suami menjadi imam yang benar, istri menjadi penolong yang benar. Anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan tolong Bapa. Lakukan segala kebaikan, lakukan kehendak-Mu atas kehidupan kami. Kami rindu untuk senantiasa hidup dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak kami dalam sekolah mereka, kuliah mereka, pekerjaan mereka, studi mereka. Tuhan tetap menolong, bahkan Engkau mempertemukan dengan jodoh yang terbaik bagi anak-anak kami. Menyerahkan mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berkati orang tua kami, oma opa di usia senja mereka, biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan. Damai sejahtera, kesehatan melimpah atas mereka. Para single parent juga Tuhan menyertai. Bahkan orang-orang yang hari-hari ini sedang menginginkan punya keturunan, mau dikaruniai anak, Tuhan bukakan kandungan mereka. Bapa, segala roh kemandulan kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Bahkan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan setiap orang-orang yang berseru kepadamu, yang sedang terbaring sakit. Mungkin itu anggota keluarga kami atau siapapun. Tuhan menjadi penolong, satu-satunya andalan. Satu-satunya andalan kami Engkau Tuhan. Bapa, kesembuhan boleh terjadi. Saudara yang sakit hari ini, pegang bagian tubuhmu yang sakit dan perkatakan dalam nama Yesus, Engkau yang kami andalkan, Allah penyembuh bagi kami. Dalam nama Yesus kami percaya tidak ada perkara yang mustahil. Bawa kami Tuhan dalam kesembuhan yang sempurna, terutama jiwa kami disembuhkan. Tidak ada kekecewaan, kepahitan. Mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, yang ingin dilepaskan dari semua ikatan dosa, percabulan, kenajisan, persinahan, homoseksual, lesbian, bahkan semua ikatan-ikatan dosa apapun Tuhan, Engkau lepaskan. Mereka yang sedang menjerit karena ketakutan, depresi, bahkan yang sedang dilanda oleh kecemasan yang berlebihan, Tuhan lepaskan. Bapa, Engkau turut bekerja, lepaskan dari semua beban berat, masalah hutang piutang, masalah-masalah persoalan hidup rumah tangga. Tuhan melepaskan. Kesanggupan kami ada di dalam Engkau. Berkati Tuhan. Bahkan kami tetap juga percaya Tuhan memberkati orang-orang yang berkekurangan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Bahkan biar mereka tetap berharap hanya kepadamu. Kami terus melepaskan berkat bagi Indonesia. Shalom Indonesia. Berkati Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin dalam menjalankan pemerintahan di atas bangsa ini. Ada terobosan yang terjadi karena Tuhan menyertai mereka dan Engkau mengasihi bangsa kami. Berkati Tuhan seluruh jajaran kabinet yang ada. Biarlah mereka tetap bersatu hati di dalam Engkau, membawa bangsa ini sungguh-sungguh dalam takut akan Tuhan. Dalam perkenanan-Mu kepala-kepala daerah Tuhan, Engkau memberkati mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, bahkan DPR, MPR, yang semua yang terlibat di atas bangsa ini. Tuhan beri roh takut akan Engkau, dijauhkan dari segala korupsi, cinta uang. Berkati pemilihan kepala daerah yang akan dilakukan beberapa saat lagi. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Orang-orang yang takut akan Tuhan yang Engkau pilih untuk duduk Tuhan dalam setiap jabatan yang ada. Tuhan, Engkau terus memberkati juga TNI Polri, mereka yang terus berdiri bagi bangsa ini, bagi kesatuan NKRI. Tuhan menyertai, berikan damai sejahtera, bahkan mereka akan terus kuat
bergandeng tangan menjaga bangsa ini Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus para tim medis yang terus ada di garis depan menghadapi COVID. Kami berdoa, kami ikat patahkan, hancurkan kuasa virus corona ini. Dan Tuhan turut bekerja. Kami tahu tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Berikan kami hikmat untuk mengerti kehendak Tuhan di balik semua yang terjadi hari-hari ini. Agar kami semakin dekat lagi dengan Engkau di hari-hari yang terakhir ini, menjaga iman kami. Tuhan berkati bangsa-bangsa di semua benua yang ada, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan sertai. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Biarlah semua bangsa-bangsa berseru hanya kepadamu. Secara khusus kami berdoa buat Amerika yang sebentar lagi akan pemilihan presiden. Tuhan pegang kendali segala kerisuhan, bahkan apapun yang terjadi di sana. Tuhan pegang kendali. Kami berdoa shalom bagi Amerika Tuhan. Lindungi setiap anak-anak-Mu yang terus berserah di sana. Berdoa, berseru memanggil nama-Mu. Kami percaya Tuhan pegang kendali atas dunia ini. Dan di hari-hari yang terakhir ini berikan kami kekuatan untuk terus bertahan. Sampai kedatangan-Mu kali yang kedua, kami semua tidak bercacat. Ampuni dosa pelanggaran kami, senantiasa bawa kami dalam pertobatan-Mu Bapa. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati keluarga rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati kesehatan-Mu. Tuhan menyertai Engkau mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Dia datang kembali, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa saudara untuk tekan tombol like, subscribe, dan bagikan mesbah doa kepada orang lain supaya mereka juga boleh mengalami berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan tetaplah setia. Shalom.